Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo. Tema khutbah Jumat kali ini adalah mengatasi kesulitan hidup dan tawakal yang dibawakan oleh Al Ustadz Ilman Haji Ibrahim SPDI. Khutbah ini bertujuan untuk memberikan pencerahan, motivasi, dan panduan kepada jamaah tentang cara yang benar dalam menghadapi berbagai ujian, tantangan, dan kesulitan dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam, dengan menekankan pada pentingnya ikhtiar atau usaha maksimal yang diiringi tawakal atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari khutbah ini adalah mengajarkan bahwa ikhtiar adalah gerak tubuh dan akal, sedangkan tawakal adalah kerja hati. Keduanya harus berjalan beriringan seperti dua sayap burung dan dua dayung perahu agar seorang muslim dapat mengatasi kesulitan hidup dengan ketenangan, ridho, dan yakin bahwa segala urusannya sudah diserahkan kepada sebaik-baiknya pengatur. Anda bisa menyimak khutbah Jumat dan kajian-kajian yang lain melalui media sosial kami di YouTube, Instagram, dan di Facebook. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, tinggalkan komen agar kami berbenah. Dan yang paling penting, share channel ini. Jangan sampai berhenti di HP Anda. Bagikan kepada keluarga, sahabat, dan grup-grup komunitas Anda dengan harapan agar mereka juga mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah kecil yang sederhana ini, insya Allah menjadi ladang amalan sebagai seorang mujahid yang dirahmati Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardhus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu ta'ala wastahdihi wa astaghfiruh wa atubu ilaih wa a'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa 'azimina wa qurrati a'yunina Ahmad man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, hadiyan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnih, sirajan wa hajan wa qamaran munira. Fahada Allah bihil ummatu wa kashafa bihi anha al-ghummah wa balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah, fajazahu Allah 'anna khayra ma jaza bihi nabiyyina min anbiya'ihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli rasulihi arsalahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ومن يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فاتقوه إنه هو الغفور الرحيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita, atas segala taufik yang berupa kemauan, retaknya hati untuk melaksanakan amal saleh. Hal ini menandakan bahwa sentuhan cinta dan kasih sayang Allah masih bersama kita semua sampai Allah memperjalankan kita dalam melaksanakan ibadah salat Jumat, tentunya di tempat yang penuh dengan keberkahan dan di hari yang penuh dengan kemuliaan. Lalu kemudian nikmat yang lain adalah nikmat berupa iman, yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah. Kalau kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah, tapi nyatanya sampai saat ini kondisinya tidak menunjukkan bahwa dia sedang beriman kepada Allah. Tandanya adalah dia tidak mendatangi panggilan Allah. Maka bersyukurlah kita masih menjadi hamba pilihan, masih menjadi hamba yang disayang dalam muatan-muatan ujian-ujian yang diterpa dalam diri kita, sehingga di balik ujian yang Allah berikan itu ada nikmat dan hikmah yang luar biasa. Apalagi Allah juga membukakan kesempatan kita, melapangkan hati kita untuk bisa membaca hikmah di balik ujian-ujian, peristiwa-peristiwa yang senantiasa bertubi-tubi mendatangi kita. Tentunya hal ini juga atas diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaunya dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan umat hingga akhir zaman, yang mukjizatnya berupa Al-Quran sampai saat ini menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita untuk kita berada dalam jalan kebenaran sampai kita menemukan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu tidak lupa khatib mengingatkan diri khatib pribadi juga kepada seluruh jamaah. Mari kita manfaatkan momentum ibadah di setiap hari Jumat yang mana tidak seluruh hambanya selain ia yang dipilih olehnya bisa melaksanakannya. Momen di mana kita mentajdid, memperbarui segala niat kita. Momen di mana kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan segala kualitas, baik itu keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan Allah memanggil kita dengan sebutan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sekali-kali mati kembali kepadaku kecuali engkau dalam kondisi seorang muslim, seorang yang selamat hatinya, selamat imannya, dan selamat takwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah kesibukan padatnya kegiatan yang kita jalani, tentunya Allah tidak tinggal diam. Banyak sekali perubahan situasi yang kita alami, perubahan kondisi, serta besarnya rasa tanggung jawab yang kita hadapi. Tentu ini pasti akan merubah daripada kondisi hati dan pikiran kita. Maka kuncinya ketika kita melaksanakan ibadah, yang di situ Allah yang memerintahkan langsung, ada perintah untuk meningkatkan ketakwaan di situ. Disitulah Allah menaruh hikmah di balik setiap pesan dalam ujian yang diberikan, yaitu berupa peningkatan ketakwaan, kesabaran, dan juga rasa tawakal dalam diri kita.
Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Tentunya kita semua yang hidup di dunia ini diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia, pastinya tidak akan pernah terlewat dari yang namanya ujian. Baik itu berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta, bahkan pengkhianatan, semuanya dirasakan oleh hati kita. Tapi kita lihat apa pesan, maksud, rasa cinta yang Allah kirimkan lewat ujian-ujian yang Allah limpahkan kepada kita. Tentunya itu adalah tanda bagaimana Allah mencintai hambanya. Karena sejatinya ujian diberikan bukan untuk menghancurkan, tapi ujian diberikan untuk menguatkan. Sebagaimana pesan Allah dalam surah Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ada harapan Allah menginginkan kita kembali kepada Allah dalam kondisi hati dan jiwa yang tenang. Hati dan jiwa yang itminan, yang khusyuk, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kembalilah kepada Allah dalam kondisi hati yang ridha, dan Allah meridhai hati kita. Ini yang sebenarnya Allah ingin katakan kepada kita. Juga dalam Quran surah Al-Hasyr Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Tingkatkan ketakwaan kita, lalu lihatlah apa yang akan terjadi di hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Tentunya Allah tidak akan tinggal diam kepada hamba-hambanya yang terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah sendiri nanti yang akan memberitakan kepada kita, memberitahu kepada kita segala sesuatu yang kita tidak tahu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Janganlah kita seakan-akan lupa kepada Allah, lalu kemudian Allah benar-benar melupakan kita. Inilah bencana yang paling besar, ujian yang paling besar, azab yang paling besar kepada kita ketika kita berusaha melupakan Allah, lalu Allah melupakan kita. Maka sejatinya ujian yang Allah tetapkan dalam kalamnya, dalam firman-Nya tentang kekurangan rezeki, kekurangan harta, kemudian kematian di antara kita, lalu juga tidak tumbuhnya pekarangan kita, tidak suburnya sawah kita, sesungguhnya itu adalah ujian yang ringan. Ujian yang berat dan azab yang berat itu adalah ketika Allah melupakan kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum faulaika humul fasiqun. Nantinya mereka akan tergolong dalam orang-orang yang fasik. Lalu kemudian Allah menyampaikan kepada kita, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sungguh tidak sama, la yastawi, tidak sama, ashabun nari wa ashabul jannah, antara mereka golongan orang-orang ahli neraka dan golongan orang-orang ahli surga. Allah sudah mengatakan ashabul jannati humul faizun. Tandanya orang yang akan meraih kemenangan di hadapan Allah adalah mereka, para sahabat-sahabat surga, sahabat orang-orang mukmin yang memiliki sifat-sifat surga. Artinya kita yang harus pelajari apa saja ciri-ciri orang yang tergolong dalam golongan orang-orang surga itu. Tentunya diantaranya adalah mereka-mereka yang senantiasa ikhlas, senantiasa ridho, dan senantiasa sabar. Dan buah dari ketiganya adalah tawakal di balik setiap ujian, setiap harapan, dan setiap hajat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah memiliki azam,
Taruhlah azam itu, apa yang sudah kita ikhtiarkan dengan anggota jasmani kita, apa yang sudah kita ikhtiarkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Selanjutnya adalah tugas hati untuk melaksanakan tugasnya, yaitu bernama tawakal maksimal kepada Allah. Maka lihatlah hamba-hamba yang demikian. Banyak kalau kita lihat kisah-kisah Nabi kita, kisah-kisah Rasul kita, ketika menghadapi cobaan dan ujian, tentunya kadar tingkat keimanan itu menyesuaikan besar dan kecilnya ujian yang kita terima. Iman yang tingkatnya di tingkat mahasiswa tentunya tidak sama ujiannya dengan yang di tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Itulah bagaimana Allah memberikan pandangan logika terhadap tingkat dan level ujian serta keimanan seseorang. Tidak mungkin orang yang memiliki iman yang tebal, iman yang levelnya tinggi akan diuji dengan iman yang levelnya rendah. Tentunya tidak akan sama. Dalam surah Al-Mulk pun juga sudah dikatakan, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah salah satu bentuk ujian di mana Allah ingin mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang betul-betul memiliki amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang makbulan, amalan-amalan yang baik dan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan ahsanu qaulan, bukan mereka yang hanya pandai mengkritik, bukan hanya mereka yang pandai memberikan konsep, melainkan ahsanukum amalan. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita menjalani kehidupan yang tentunya tidak akan pernah terlewat dari yang namanya ujian, dan hubungannya antara sabar yang dilakukan ketika datangnya ujian dan berbuah tawakal yang maksimal sembari menuju pengkabulan doa dan hajat yang kita hajatkan. Semoga Allah mentakdirkan kepada kita hati yang lapang, hati yang senantiasa khusyuk dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah, serta kekuatan yang maksimal untuk bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah. Di zaman yang seperti saat ini, di mana kita tidak tahu dan belum bisa membedakan mana yang benar itu benar, mana yang salah itu salah, maka yang kita utamakan adalah kita memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, serta tawakal menanti kemana Allah akan memberikan arahan hati untuk melangkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa ashkuru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم زدهم إليك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين العمل بكتابك الكريم وتحكيم بشريعتك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.